berangkat ya? Ya. Mohon untuk semangat ya. Baik, Polit siapkan dulu duduk kalian ya. Apa duduknya? Disiapkan ya supaya belajarnya itu nyaman. Ya. Perhatikan sebenarnya duduk siap. Gerak. Mengawali kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Sudah berdoa, mudah-mudahan senantiasa doa dilaksanakan oleh kalian ya dalam rutinitas keseharian. Ya, jadi bagaimanapun doa itu sangat penting. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih untuk Destia. Silakan duduk lagi. Kesempatan hari ini seperti biasa ya untuk mengabsen kehadiran peserta didiknya ya. Ya. Ini MIPA 1 ya? Seperti biasa ya. Nah. Adakah hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Ya. Pada tanggal berapa sekarang? 20. Tanggal 22 ya, bulan Desember 2022. Alhamdulillah semua peserta didik hadir semuanya ya. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Nah, baik. Sekarang Al-Qur'annya dibuka, surat Al-Baqarahnya dibuka. Kita pembiasaan mengaji ya, membaca Al-Qur'an ya supaya mendapatkan keberkahannya. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Haramallahu 'ala
kita baca menjadi rutinitas dan senantiasa mendapatkan pahala yang besar ya dari Allah Taala. Ya, itu ya. Mengingat materi pelajaran sebelumnya pada minggu kemarin, ya kalian sudah mempelajari materi tentang sumber hukum Islam. Pada ingat anak-anak? Masih. Ya, untuk kalian akan bertanya kepada beberapa peserta didik tentang sumber hukum Islam. Ya, kalian akan bertanya sama Reva ya. Mana Reva? Sebutkan 3 macam hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Ya. Yang kedua ada hadis hasan. Ya. Yang ketiga ada hadis doif. Ya, ada 3 ya. Jadi pengelompokan hadis itu ada 3. Tiga. Pertama hadis sahih, kedua hadis Hasan. hadis Doif. Kita bertanya sama Edis, Putri Edis. Ya. Edis bisa menjawab pertanyaan Pak Khalid tentang sumber hukum Islam? Sebutkan 5 macam hukum Islam. Wajib, sunnah, haram, makruh, Terakhir, mubah. mubah. Ya, itu ya. Tepuk tangan untuk Putri Edis. Apa yang Pak Khalid sampaikan pada minggu kemarin itu sudah bisa dipahami ya, dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di mana sumber hukum Islam itu ada 3. Pertama Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Dari ketiga sumber ini melahirkan 5 hukum. 5 hukumnya apa saja? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tepuk tangan buat kita semua. Masuk kepada materi selanjutnya, yakni tentang berperilaku jujur. Tujuan belajarnya akan saya sampaikan di sini. Setelah mempelajari materi etika tentang jujur, ya diharapkan siswa 1 meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menyajikan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan pada kesempatan hari ini kita Pak Khalid akan memberikan atau apa istilahnya? Menggunakan metode belajar DBL. Apa ini DBL? Diferensiasi ya, based learning. Jadi pembelajaran yang aneka ragam sesuai minat dan bakat para peserta didiknya. Mungkin dari kelompok sini sukanya nulis atau sukanya gambar. Dari kelompok ini sukanya bernyanyi misalkan ya, atau dari kelompok ini misalkan sukanya bermain peran dan sebagainya. Bebas. Ya bebas. Apa saja keinginannya, yang jelas materi pokoknya harus bisa dimengerti. Ya, diferensiasi, pembelajaran yang beraneka ragam. Baik, kalian akan membagikan dulu nih. Kalian tulis di sini ya, tulis di sini. Pengennya belajarnya model apa? Ya, sukanya apa? Bikin apa? Gitu ya, boleh ya. Sini kelompok 1, maka ditulis. Ya, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4, ya. Kalau sudah mengumpulkan ya, kelompok berdasarkan minat dan bakatnya. Ada yang sukanya bikin peta konsep, ada yang sukanya menulis atau narasi, ya, ada yang sukanya bernyanyi. Baik ya. Dibuka ya, buku apa? Buku pakainya dibuka. Ya, buku pakainya dibuka. Buku pakainya dibuka sambil dikaitkan dengan Al-Quran ya. Alat tulisnya atau perkakasnya disiapkan untuk mengerjakan suatu tugas, ya, suatu produk ya, dari materi jujur, ya, dari materi jujur ya. Contoh simpelnya jujur menurut Al-Imam Al-Ghazali.
Ya, pertama dalam hal Niat. niat, Perbuatan. perbuatan, perkataan. Baik, sekarang kalau dikasih waktu ya 15 menit untuk mengerjakan ya tugas yang sudah mau dijelaskan tadi. Sekarang dimulai dari sekarang 15 menit. Nah, dikerjakan. Nah, ini kelompok 1 nih buat apa nih? Pertama segmen ya. Iya. Menggunakan apa itu pohon? Pohon dengan daun yang bertuliskan daripada itu ya. Nah, kelompok 3 narasi ya. Diskusi tentang apa judulnya narasi. Ada kesulitan dalam pembuatannya? Tidak ada, semuanya kerjasama ya. Utamakan kerjasama, bukan kerja saya. Ya. Nah, gitu ya. Nah ini apa nih? Kayaknya tulisannya nyanyi ya, bernyanyi ya. Nah, saya nyanyi ya. Nah, sekarang dibikin syairnya, syair tentang baik, waktu yang telah ditentukan sudah habis ya. Iya. Ya, baik. Nah, jadi sekarang pemaparan dari tiap-tiap kelompok. Ya, pertama dari kelompok 1 dulu. Ya, mangga kelompok 1 paling ke depan disusul dengan biasa tanya jawab antar kelompok. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Bedisti selaku perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami yang bertemakan tentang jujur. Jujur secara bahasa adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Manfaat dari jujur, yang pertama kita bisa dipercayai oleh orang lain. Yang kedua, kita bisa terhindar dari segala macam fitnah. Yang ketiga, kita bisa hidup dengan damai, tentram, dan bahagia. Yang keempat, kita akan selalu berada di jalan kebenaran atau kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama jujur dari niat, yang kedua jujur dari perkataan, dan yang ketiga jujur dari perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari yang lain bertanya ya pada kelompok 1. Ya, pada Putri Nur Bedisti perwakilannya. Enggak bertanya? Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Melia. Izin bertanya kepada Putri Nur Bedisti. Ya. Sebutkan jujur menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Rahma. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama jujur dalam hal niat, yang kedua jujur dalam hal perkataan, dan yang ketiga jujur dalam hal perbuatan. Ya, tepuk tangan untuk terbaik. Baik, berikutnya pemaparan tugas dari kelompok 2. Tentang narasi ya. Nah, narasi ya, tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keira Clema Subandono sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang jujur dalam bentuk narasi, yaitu contoh-contoh jujur di sekolah, yaitu tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan jujur di rumah adalah 1. Mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. 2. Berkata apa adanya sesuai kebenaran kepada orang tua dan saudara. 3. Memberitahukan hasil ujian
jawab yang sebenarnya kepada orang tua. Dan jujur di masyarakat. 1. Tidak menyebar hoaks atau berita palsu. 2. Mengakui kesalahan jika melanggar peraturan di masyarakat. 3. Jujur dalam berdagang dan menakar dagangannya. Ya, tepuk tangan untuk. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Dari kelompok ini? Tanya ya. Reva bertanya. Desvia bertanya. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Vera, sebutkan jujur dalam lingkup masyarakat. Terima kasih Desvia. Izin menjawab pertanyaan dari Desvia. Jujur dalam masyarakat. Yang pertama, tidak menyebar hoaks. Yang kedua, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan di masyarakat. Dan yang ketiga, jujur dalam berdagang dan menakar dagangannya. Terima kasih Pak. Sekian dari saya mewakili kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menuliskan tentang bernyanyi. Ya, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami tuangkan dalam metode bernyanyi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Jujur dalam niat ibadah karena Allah. Jujur dalam lisan sesuai kata perbuatan. Jujur perbuatan mengakui kesalahan. Ayo berbuat jujur. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dibuka pertanyaan untuk kelompok 4. Persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya, mengapa kita harus menjadi anak yang jujur? Terima kasih. Karena dapat dipercaya. Oke. Terus apa lagi? Bisa jawabnya kan? Dapat dicintai Allah. Dapat dicintai Allah. Dapat pahala. Pahala. Dipercaya sama orang lain, orang tua, sama guru dan sebagainya. Ya, begitu ya. Tepuk tangan untuk tim Jakob. Sekarang ya, kita permainan ya. Nah, permainan itu supaya menghidupkan suasana kelas, supaya tidak tegang lagi. Ya, kalau Pak Khalid sebut nama sebut udara, kalian sebut hewan yang ada di udara. Burung. Ya, burungnya burung kuntilan, burung dara, burung elang dan sebagainya. Kalau di laut, cumi, kura-kura dan sebagainya ya. Kalau di darat, ayam, anjing dan sebagainya. Nah, itu ya. Secara random ya. Iya. Jadi harus konsen. Ya. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Apa nih? Burung apa sebutin? Burung kuntilan. Darat, laut, udara, darat, udara, laut. Kan hiu. Ya. Yang nggak bisa nanti suruh bernyanyi ya. Ya, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. Ayam. Ayam apa? Ayam bangkok. Langsung aja ya, darat, laut, udara, darat, laut, udara, laut. Nah, nggak bisa nih ya, tadi mana? Ya, maka ke depan dulu. Ke depan dulu ya. Bernyanyi ya. Bernyanyi aja coba. Jawabannya salah. Nyanyi balonku ada di rumah. Ya, abangnya. Abangnya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Yang kedua. Kembali lagi ke
pada materi jujur. Jujur itu bagian daripada agama kita, agama Islam. Ya, tadi dijelaskan oleh beberapa kelompok kalian ya. Jujur menurut Imam Al-Ghazali itu pertama dalam hal dalam hal perbuatan. ya, jadi itu dimohon untuk kesehariannya kalian harus seperti itu. Siap. Ya, jangan sampai ucapan dan tindakan berbeda. Jangan sampai ya. Gitu, ngerti ya? Nah. Baik, udah materinya dimengerti semua ya. Jangan lupa juga nanti dibaca bukunya lebih dalam lagi. Dan untuk pertemuan berikutnya, minggu depan ya, kalian akan belajar atau masuk kepada materi menjauhi perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Baik, pertemuan hari ini disebutkan dan ada manfaatnya ya. Duduknya dirapikan. Sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Di rumah ya, jaga kesehatan ya, dalam perjalanan senantiasa berdoa dan berzikir supaya selamat. Pak Ali tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.